semua anak-anak sekalian, kita lanjutkan materi kita, yaitu penggunaan fungsi if dalam Microsoft Excel. Nah, kali ini kita akan menggunakan fungsi if. Nah, apa itu fungsi if? Fungsi if adalah fungsi logika yang digunakan untuk membandingkan nilai dengan perkiraan. Jadi kita buat dengan sistem perkiraan. Logika kita nanti memperkirakan, yaitu fungsi di mana fungsi ini nanti memperkirakan atau membandingkan antara benar atau salah dari data yang kita pilih. Nah, maksudnya bagaimana? Langsung saja kita nanti praktekkan ya. Tapi untuk ini fungsi dapat dikomunikasikan dengan tanda sama dengan lebih kecil, lebih besar, and or not. Nah, hari ini kita fokus dulu ke penggunaan lebih besar dan lebih kecil dulu ya. Nah, langsung saja kita praktekkan biar kamu nggak bingung dari pengertiannya. Di sini ada dua table, contoh 1, contoh 2. Di sheet 1, sheet 2 ini ada contoh 1, contoh 2. Nanti kita akan ulas satu persatu ya. Di contoh 1 ini ada tabel nilai dan jumlah, lalu keterangan. Nah, kita ingin mau mengisi keterangan ini dengan keterangannya lulus dan tidak lulus. Nah, bagaimana dengan ketentuannya? Jika 140 sama dengan 140 ke atas, maka dianggap lulus. Tapi jika 139 dianggap tidak lulus. Bayangkan jika data ini banyak ya kan, bagaimana kita membuat satu persatu kan pasti bingung. Nah, langsung saja kita perkirakan atau kita buat tadi pembandingan benar dan salah dengan menggunakan logika perkiraan tadi. Pertama-tama jelas kita awali dengan sama dengan, lalu penggunaan if, buka kurung. Nah, data yang kita ambil adalah dari jumlah ini. Berarti dia ada di sel E4. Jadi logikanya, logika tesnya adalah penggunaan E4. Berarti tidak selalu E4 ya. Ini kebetulan datanya ada di E4. Berarti jika E4 ini sama dengan dan, atau gini, lebih besar dari 140. Nah, dan juga sama dengan dari 140. Nah, itu maksudnya. Berarti secara logikanya berbicara seperti ini. Jika jika E4 ini lebih besar dan sama dengan, maksudnya jadi lambang lebih besar dan sama dengan kita satukan dari 140, maka berarti kita masukkan benar dan salahnya. Gunakan, kalau di sini di komputer saya adalah titik koma, maka titik koma apa yang saya isi berarti dia lulus. Nah, jangan lupa menggunakan tanda kutip ya, tanda kutip, jangan lupa menggunakan tanda kutip. Lalu titik koma, kebetulan komputer saya titik koma ya. Ini sekali lagi saya bilang tergantung komputer kamu apa yang dia minta ya. Nah, sekarang dia minta value is false. Bentuk salahnya apa? Nah, berarti tidak lulus. Nih, saya jelaskan sekali lagi, tutup kurung. Artinya adalah jika nilai dari sel E4 ini lebih besar atau sama dengan 140, maka pernyataannya nanti bentuk benarnya adalah lulus. Jadi jika nanti ternyata di sel ini lebih besar atau sama dengan 140, maka akan muncul lulus. Tapi jika nilainya lebih kecil dari 140, maka tidak lulus. Artinya selebih dari ini akan muncul tidak lulus. Nah, itu selain dari nilai ini, E4 ini 140 ini sama dengan lebih besar 140 ini, maka tidak lulus. Nah, sekarang kita buktikan. Karena
nih harusnya 140 ini harusnya nanti muncul di sini lulus, ya kan? Harusnya muncul lulus. Karena apa? Karena jumlahnya 140 sama dengan, berarti masih masuk kategori lulus. Kita enter. Nah, lulus seperti ini, ya kan? Nah, biar cepat langsung kita tarik aja seperti ini, arahkan mousemu ke bawah untuk mencari rumusnya lagi. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat rumusnya, dia tinggal diganti E4, E5, E6, E7. Nah, kalau kita lihat 135 di sini, maka di sini tidak lulus, ya kan? Karena tidak memenuhi syarat tadi ini, syarat E5 ini. Nah, jadi itu dia logikanya. Dua logika antara membuat nilai benar dan salahnya. Dua pembanding nilai. Oke, sekali lagi saya ulangi. Ini saya klik lagi. Jika ini nggak selalu ini ya, selnya nggak selalu pakai E4, tergantung data mana yang menjadi patokannya. Kebetulan patokannya adalah E4. Terus kalau kita buat satu lambang saja, misalnya sama dengannya kita hapus, apa yang terjadi efeknya? Berarti 140 ini nanti dianggap tidak lulus karena dia hanya membaca lebih besar dari 140. Berarti dia hanya bisa membaca 141. Nah, kalau kita enter, nah dia tidak lulus ini. Nah, makanya kita bantengin atau kita buat sama dengan. Kita buat dua lambang, kita suruh si Excel bahwa nilai dari E4 ini sama dengan dan lebih besar adalah 140. Nah, itu dia. Sekarang kita masuk ke contoh 2. Nah, di sini kita mau mencari untung rugi. Untung rugi berdasarkan modal dan harga. Nah, ini untungnya. Artinya bagaimana? Kita mau cari seperti itu. Lalu status stoknya murah dan mahal. Nah, contoh. Jika keterangannya harga jualnya ini lebih besar dari modal, maka untung. Tapi jika harganya jualnya lebih kecil dan sama dengan modalnya, maka rugi. Nah, langsung kita buat aja sama dengan jika. Nah, berarti kita patokannya adalah di penjualan nih, D3. Jika D3, nah kalau ini kita menggunakan logika selnya ada 2, oke? Misalnya nih, bukan V ya, sorry. If D3, nah D3 ini patokannya adalah D3, kebetulan harganya D3 lebih besar. Nah, lebih besar atau lebih kecil. Nah, seperti ini. Jika sama dengan D3 lebih besar, D3 lebih besar dari siapa? Dari si C3. Nah, kita klik C3. Nah, itu logikanya nanti. Jika si D3 ini lebih besar dari si D3, maka apa yang saya nyatakan nanti? Dia untung. Lalu titik koma lagi. Selebihnya dia rugi. Nah, jangan lupa, sekali lagi saya buat logikanya. Jika si D3 ini ternyata lebih besar dari C3, maka dia untung. Tapi jika lebih kecil dari si C3 ini, dia rugi. Nah, seperti itu logikanya. Kita enter. Nah, ini kok rugi? Karena apa? Karena modalnya saja 77.000, dia jual 75.000, maka dia rugi. Nah, kalau ini harusnya untung. Kalau nanti kita tarik, ini harusnya untung. Nah, ini 23 modalnya,
harganya 25.000. Kalau kita buat rumusnya di sini, harusnya dia untung. Kita cari, coba kita tarik. Ini harusnya untung, ya kan? Nah, kalau ini juga harusnya untung, ya kan? Ini harusnya untung, 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 untung. Ya, kita tariklah ya. Nah, sedangkan ini rugi, rugi. Oke. Jadi seperti itu logikanya. Nah, sekarang kita masuk ke status stok. Nah, di sini keterangannya si toko ini berarti patokannya di sini ya. Ini patokannya. Si toko ini mau menstok jika 60. Kalau sudah barangnya 60, dia harus stok. Tapi kalau di atas 60, stoknya masih aman. Gampang. Jadi logikanya adalah sama dengan if kita buka kurung, patokannya tadi adalah di sel si E3 ini, di sel si E3 ini. Nah, jika ini tadi keterangannya 60 pieces ya. Nah, berarti jika si E3 kita cuma pakai satu sel. Kalau ini tadi dua sel ya, ini satu sel saja. Jika si E3 ini lebih besar dari 60, maka statusnya aman ya, stok aman, kita buat aman. Nah, false-nya berselebih dari itu berarti restock. Nah, contohnya kita tutup kurung. Jadi ketika E3 ini lebih besar dari 60 berarti aman, selebihnya restock. Kalau kita enter ini harusnya aman. Karena apa? Karena di sini 81. Nah, di sini 81. Yang nggak aman itu yang butuh restock ini nanti harusnya di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, kita coba scroll, tarik ke bawah, klik tahan, tarik ke bawah. Nah, seperti itu ya. Jadi artinya fungsi dari if itu adalah dua logika yang digabungkan atau false. Kita buat dulu logikanya di sini, baru kita nyatakan kata apa yang ingin kita munculkan. Selebihnya adalah jika tidak pas dengan ini, maka yang muncul adalah yang ini. Seperti itu maksudnya ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita mau cari murah dan mahal. Patokan murah dan mahal itu apa? Kita cari dulu patokannya murah dan mahal. Ya. Patokannya adalah jika, nah kita buat jika apa? Kita ambil dari si modal saja ya. Kita boleh dari modal. Tergantung mau apa yang kita kategorikan dia murah dan mahal. Misalnya dari modalnya kita buat kalau enggak dari kode barang aja deh. Nah, jika ini belum kita pakai ya. Jika B3 kodenya sama dengan, nah ini kita buat jangan lebih besar lebih kecil dulu, tapi kita buat logika sama dengan. Jika kodenya sama dengan A, nah ini dia kan, jika kodenya sama dengan A, dia termasuk barang kategori murah. Nah, seperti itu. Selebihnya jika lain daripada A, dia mahal kategorinya, seperti itu. Nah, sekali lagi saya ulang. Nah, jika nanti di sel B3 ini adalah sama dengan, ya kita pakai sama dengan dulu ya, A, maka kategorinya murah, sedangkan yang lain mahal. Jadi logikanya nanti ini adalah mahal, mahal, murah, murah, mahal, 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 murah, murah. Nah, kita enter aja langsung. Name, kenapa name? Kita lihat dulu ada yang salah. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Kita buat dulu. Nah, kenapa terjadi seperti itu?
kita harus buka, kenapa tadi? Karena nilai pembandingnya kita buat huruf, bukan angka. Jadi ketika angka, kita tidak usah pakai tanda kutip. Nah, jika dia menggunakan huruf, kan kebetulan ini yang menjadi patokan nilainya adalah huruf. Logika nilainya adalah huruf. Nah, kalau kita tidak buat tanda kutip seperti ini, Excel akan bingung. Tapi kalau angka nggak perlu. Tapi yang perlu itu adalah huruf. Nah, kita enter seperti ini ya. Baru kita tarik. Ingat ya, jadi ini tanda kutip juga harus ada ternyata ya. Nah, jadi yang murah itu ada beberapa barang. Nah, seperti itulah penggunaan fungsi dari if. Sekarang kamu secara mandiri lihat di website ini, kamu buat sendiri dan cari dengan menggunakan fungsi if yang sudah saya sediakan di website saya ini. Kamu ikuti saja petunjuknya. Oke, terima kasih.